Ini adalah log kelulut yang saya miliki. Log kelulut yang saya miliki ini selalu menggunakan topping berukuran kecil seperti ini. Topping ini sekitar 35 cm. Kemudian setelah itu log-log kelulut yang saya miliki selalu ditutup di atasnya menggunakan keramik lantai. Oke. Nah, keramik lantai seperti ini. Dan yang ketiganya, log kelulut yang saya miliki di atas keramik itu selalu saya berikan pot bunga. Nah, dalam gambar ini ada 3 jenis pot bunga. Ini itu saya letakkan di atas keramik. Yang pertama ini bunga jam 9, mungkin di tempat lain berbeda penyebutannya. Yang kedua ini bunga ini saya kurang tahu namanya apa. Ini juga bunga ini yang mirip trompet ini bunga liar ada di sini, saya tanam dalam pot, kemudian saya letakkan di atas keramik untuk penutup topping. Setiap kelulut yang di tempat saya pasti posisi atau bentuknya seperti ini, yaitu dengan menggunakan topping sekitar 35 cm, terus kemudian ditutup di atasnya menggunakan keramik lantai yang berukuran biasanya 40 x 40 atau 50 x 50. Yang ketiga, di atas keramiknya saya akan meletakkan pot-pot bunga untuk diletakkan di atas. Sekarang kita bahas fungsi masing-masing. Oke. Yang pertama ini topping berukuran kecil. Menurut saya topping berukuran kecil ini lebih efektif karena lebih memudahkan pekerja kelulut untuk memaksimalkan atau memenuhkan isi madunya, kantong-kantong madu, membuat kantong-kantong madu di dalam. Apalagi jika kelulut kita jumlah koloninya ketika kita memindahkan dari hutan masih sedikit. Nah, kalau koloni masih sedikit sementara topping yang besar, maka dia akan kewalahan dan kemungkinan akan masuk hama. Yang kedua, keramik lantai saya pasang di atasnya. Ini fungsi utamanya kalau menurut saya pribadi ini untuk membuat suhu ruangan di dalam topping itu stabil, karena keramik ini sangat terkenal dingin dan bisa menyerap panas karena terbuat dari bahan utama tanah. Jadi saya lebih cenderung di atas topping saya kasih keramik lantai. Yang ketiganya ini pot bunga ini saya letakkan di sini karena yang pertama untuk meredam suhu panas juga, karena sarang ini terletak cukup lantang, hanya ada beberapa batang pohon pisang di sekitarnya. Jadi seperti pot-pot bunga yang saya letakkan di sini untuk meredam panas, dan juga kalau musim hujan atau gerimis, para kelulut ini tidak akan jauh-jauh untuk mencari bunga. Jika musim hujan tiba, hujan lebat, dia tidak akan jauh-jauh mencari bunga, dia cukup terbang ke atas toppingnya sendiri untuk mengambil sari-sari bunga yang ada di atas toppingnya, seperti bunga ini. Nah, bunga ini saya lihat juga sangat kelulut menyukainya. Nah, seperti bunga ini. Jadi ketika musim hujan tiba, penghujan tiba, yang mana kelulut itu kesulitan untuk keluar karena terkena hujan, berisiko pada dirinya, maka dia akan menempuh terbang dengan jarak pendek, yaitu ke atas toppingnya untuk mengambil bunga, karena sudah kita siapkan bunga-bunga yang siap mekar di dalam pot yang kita letakkan di atas topping. Nah, jadi setiap kelulut yang ada di tempat saya selalu konsep daripada log topping seperti ini. Toppingnya kecil ya, di atas topping ditutup keramik. Nih, di atas keramik diberi pot yang berisi bunga yang sudah produktif, bisa 3 atau 4 jenis bunga tergantung daya tampung atau selera kita. Nah, jika cara ini diterapkan, ini dapat meningkatkan panen walaupun di musim hujan, karena kelulut akan mudah mencari bunga-bunga yang diperlukan, tidak susah-susah lagi untuk terbang jarak jauh. Dia hanya cukup terbang ke atas toppingnya untuk mengambil bunga-bunga tersebut. Inilah cerita tentang kelulut yang saya miliki dan proses perawatannya. Semoga bermanfaat untuk teman-teman semua, dan semoga kita selalu berkreasi dan memiliki kreativitas yang tinggi untuk
beternak dan budidaya kelulut ini. Terima kasih.